Halo gengs, pada video kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi di Yogyakarta. Tragedi ini dikenal sebagai peristiwa Gejayan tahun 1998. Pada 8 Mei 1998, terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta yang disebut dengan tragedi Gejayan. Terjadinya tragedi Gejayan sendiri berasal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta. Para mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menunjukkan keprihatinan mereka atas kondisi ekonomi negara serta menolak Soeharto berkuasa lagi sebagai presiden. Peristiwa berdarah ini mengakibatkan ratusan orang luka-luka dan satu mahasiswa bernama Moses Gatotkaca tewas. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Jalan Gejayan atau yang kini bernama Jalan Avandi menghubungkan berbagai kampus utama di Yogyakarta. 3 perguruan tinggi besar berlokasi di sekitar ruas jalan ini, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Universitas Sanata Dharma, dan Universitas Atmajaya. Jalan Gejayan juga mudah diakses dari beberapa kampus besar lain seperti Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran, Institut Sains dan Teknologi Akprin, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional atau STTNAS. Gejayan adalah lokasi bersejarah. Tempat ini merupakan monumen perlawanan mahasiswa terhadap Soeharto. Puncak aksi di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998. Sebelum tanggal itu, mahasiswa sudah sering berdemonstrasi memprotes rezim Orde Baru di beberapa titik Yogyakarta. Demo-demo ini adalah bagian dari gelombang besar di seantero Indonesia, terutama Jakarta, yang akhirnya membuat Soeharto lengser ke Prabon pada 21 Mei 1998. Pada 2 April 1998, mahasiswa di Yogyakarta berencana long march dari kampus UGM menuju gedung DPRD Provinsi Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro. Rencana tersebut terhambat karena dihalangi aparat yang sudah bersiaga di luar kampus. Mereka dianggap mengganggu ketertiban umum oleh aparat. Polisi kemudian menawarkan kepada mahasiswa agar menumpang bus agar lebih mudah diawasi dan menghindari mobilisasi massa yang lebih besar. Namun ditolak. Mahasiswa tetap bergerak dan terjadilah bentrokan. Selama lebih dari sejam, aparat dan mahasiswa saling melempar batu. Mahasiswa menjungkirkan mobil milik pasukan keamanan yang diparkir di dekat gerbang kampus UGM. Di mobil itu ditemukan bom molotov dan gas air mata. Keesokan harinya, mahasiswa berencana demonstrasi lagi. Kali ini tujuannya adalah Keraton Yogyakarta. Kala itu, Sultan Hamengkubuwono X belum menyampaikan dukungannya terhadap gerakan reformasi. Aparat kembali mengingatkan agar mahasiswa tidak keluar kampus. Sebagian ada yang patuh, namun tidak sedikit pula yang tetap bergerak dan berusaha menembus blokade polisi. Terjadi aksi saling dorong yang disusul dengan gesekan fisik. Berikutnya pada tanggal 5 Mei 1998, mahasiswa di Yogyakarta mulai bergerak dan harus menghadapi kekuatan aparat keamanan. Bentrok fisik terjadi dan tak bisa dielakkan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Keesokan harinya, mahasiswa dari beberapa kampus di Yogyakarta kembali menggelar unjuk rasa, termasuk UGM, UNY yang dulu bernama IKIP Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma atau USD, dan UIN atau IAIN Sunan Kalijaga. Sebagian besar demonstrasi berjalan dengan lancar, namun di Jalan Gejayan yang melewati IKIP dan Sanata Dharma terjadi bentrokan. Polisi mengejar mahasiswa sampai ke dalam kampus. Sebanyak 29 orang demonstran ditangkap. Tetapi pihak aparat keamanan meyakinkan publik bahwa mahasiswa yang ditangkap akan diperlakukan dengan baik.
Puncak unjuk rasa di Yogyakarta terjadi pada 8 Mei 1998. Pagi harinya jam 9.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah kampus sudah memulai aksi damai. Antara lain, Institut Sains dan Teknologi Akprin, STTNAS Yogyakarta, serta UKDW. Siang harinya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, atau selepas salat Jumat, ribuan mahasiswa menggelar aksi di bundaran kampus UGM dan berlangsung tertib. Mereka menyatakan keprihatinan atas kondisi perekonomian negara dan juga penolakan terhadap Soeharto sebagai presiden kembali. Mereka juga memprotes kenaikan harga serta mendesak segera dilakukan reformasi. Kampus-kampus lain pun menghelat aksi serupa di saat yang sama, termasuk IKIP Negeri Yogyakarta atau UNY dan Universitas Sanata Dharma yang letaknya berseberangan. Hanya dipisahkan dua lajur beraspal, yakni Jalan Gejayan. Menjelang sore, para mahasiswa dan masyarakat dari Jalan Gejayan bergerak menuju UGM untuk bergabung di bundaran. Namun aparat keamanan tidak mengizinkan. Suasana mulai panas. Bentrok pecah sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dirangkum dari berbagai sumber, pasukan keamanan menggerakkan panser menyemprot air dan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi massa di pertigaan antara Jalan Gejayan dan Jalan Kolombo. Kericuhan terjadi karena aparat keamanan berusaha keras mencegah aksi mahasiswa dari Jalan Gejayan bergabung dengan rekan-rekan mereka di bundaran UGM. Mereka tidak mau konsentrasi massa semakin besar. Suasana mencekam terus terasa di Jalan Gejayan dan sekitarnya hingga malam hari. Masih ada sebagian orang yang bertahan dalam kepungan polisi dan tentara. Aparat mengisolir dan menutup jalan-jalan menuju tempat kejadian perkara. Jumat kelabu di Gejayan tak hanya menyebabkan banyak korban luka-luka dari kalangan mahasiswa, namun juga warga biasa. Bahkan ada pula yang harus kehilangan nyawa. Moses Gatotkaca ditemukan bersimbah darah di ruas jalan sebelah selatan kampusnya dan tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Diduga mahasiswa Universitas Sanata Dharma ini kehilangan nyawa akibat pukulan benda tumpul di kepalanya. Dari telinga dan hidungnya darah segar terus mengalir. Untuk mengenang Moses, juga sebagai pengingat peristiwa Jumat kelabu itu, nama Moses Gatotkaca diabadikan sebagai nama salah satu ruas jalan yang terhubung dengan Jalan Gejayan, tepatnya di sebelah selatan kampus Sanata Dharma. Pada 20 Mei 1998, Sultan Hamengkubuwono X di depan hampir sejuta warga Yogyakarta dan sekitarnya membacakan maklumat yang isinya mengajak masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia mendukung gerakan reformasi. Pembacaan maklumat Sultan Hamengkubuwono X itu dilakukan di depan pagelaran Keraton Yogyakarta yang dihadiri juga oleh Pakualam VIII. Maklumat ini dibacakan tepat beberapa hari setelah kejadian Geger Gejayan pada 8 Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, serta kerusuhan anti-Tionghoa di Jakarta, Surakarta, dan Medan. Dari tanggal 4 Mei hingga 15 Mei disertai aksi penjarahan seiring rupiah ambruk dari Rp2.500 per dolar menjadi 16.900 per dolar Amerika Serikat dan inflasi yang mencapai 77,10% dalam waktu setahun. Berikut isi maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kami Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Pakualam VIII atas dasar tradisi kejuangan yang dijiwai oleh azas kerakyatan yang murni serta dengan berpegang pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Pakualam VIII pada 5 September 1945 menyatakan bahwa 1. Kami mengajak masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama kami mendukung gerakan reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat. 2.
Kami mengajak seluruh ABRI dalam persatuan yang kuat untuk melindungi rakyat dan gerakan reformasi sebagai wujud kemanunggalan ABRI dan rakyat. 3. Kami mengajak semua lapisan dan golongan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila. 4. Kami menghimbau masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keselamatan negara dan bangsa. Yogyakarta, Rabu Kliwon 20 Mei 1998, 23 Sura 1931, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Sri Sultan Hamengkubuwono X, KGPAA Pakualam 8. Setelah maklumat Hamengkubuwono X, Soeharto mengundurkan diri pada keesokan harinya pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto sendiri merupakan wong Jogja asal Kemusup. Pastinya merupakan salah satu peristiwa tergelap yang pernah menghantam tanah air. Dan kejadian 1998 ini menjadi permulaan era reformasi di Indonesia sampai sekarang. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.